Pemirsa, kali ini kami akan melaporkan kegiatan sosialisasi program digitalisasi Bansos atau Bantuan Sosial Digital yang digelar oleh Dinas Sosial Kota Padang yang berlangsung di Aula Kantor Camat Kuranji, Kota Padang pada hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026. Kegiatan sosialisasi program Bansos Digital tersebut, saudara, dihadiri langsung Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Bapak Eri Sanjaya, didampingi Camat Kuranji, Bapak Rozaldi Rosman, Sekretaris Kecamatan Ibu Miftahur Rahma, para lurah se-Kecamatan Kuranji, dan para agen perlindungan sosial se-Kecamatan Kuranji, serta segenap tamu undangan lainnya. Dalam pertemuan tersebut, saudara, Camat Kuranji, Bapak Rozaldi Rosman mengharapkan kepada seluruh lurah dan petugas yang mendata warga penerima Bansos Digital untuk bekerja lebih maksimal agar Kecamatan Kuranji bisa dijadikan pilot project pelaksanaan program Bansos Digital di Kota Padang nantinya. Saudara, inilah liputan selengkapnya. Bapak Ibu-ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan di sini bahwasanya untuk Kecamatan Kuranji, Pak Kadis, terdiri dari 9 kelurahan, yang mana untuk wilayah yang cukup padat dan penduduk, untuk wilayah yang cukup luas dan penduduk yang cukup padat sekali, merupakan hal penting sekali bagi kita di pemerintah Kota Padang untuk mensupport dan mendukung program Kementerian Sosial, dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kota Padang, yaitu dari Dinas Sosial Kota Padang yang harus kita dukung dan kita support. Adapun pentingnya pelaksanaan kegiatan dari digitalisasi Bansos yang sudah dibentuk oleh pemerintah kota, yang sudah dikeluarkan surat keputusan terkait dengan agen digitalisasi Bansos yang ada di pemerintah kota, khususnya di Kecamatan Kuranji. Hingga saat sekarang ini jumlah agen yang berada di Kecamatan Kuranji cukuplah banyak, lebih dari 181 orang agen. Dan kemarin juga kita bermohon kepada Bapak Kepala Dinas Sosial untuk adanya penambahan agen digitalisasi Bansos, dan alhamdulillah sudah terakomodir, dan kami berharap dengan adanya penambahan agen digitalisasi Bansos yang berada di Kecamatan Kuranji ini bisa mempercepat untuk pelaksanaan pendataan bagi seluruh warga kita yang berada di tingkat RT, RW, kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan. Pada Bapak Ibu semua, pembicaraan, sosialisasi, dan adanya informasi yang diberikan oleh Bapak Kepala Dinas Sosial nantinya, ini waktu yang sangat penting dan waktu yang sangat berharga sekali bagi kita. Dengan banyaknya kegiatan-kegiatan, beliau meluangkan waktu untuk roadshow, turun langsung ke Kecamatan Kuranji untuk mensukseskan adanya digitalisasi Bansos yang merupakan program dari pemerintah pusat,
kementerian sosial yang nantinya akan menjadi acuan bagi kita semua untuk bahwasanya kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang sangat penting bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya saya bisa hadir di sini. Kehadiran saya di sini saya tidak memberikan sosialisasi, saya tidak akan memberikan feedback karena Bapak Ibu sudah kami feedbackkan. Jika kurang, silakan buka IG dan follow akun Instagramnya Dinsos. Sudah follow semua? Serius? Nah, buka Instagram Dinsos. Di situ ada tutorial cara mendaftar. Aduh sambil lo buka itu sambil berjalan kamu sholat makan di solari waktu mampir rapor sekolah buka itu sambil minum di lapor sampai mota buka itu. Setiap saat Bapak Ibu bisa melihat, membaca dan menyimak. Jadi hari ini kami tidak memberikan sosialisasi, tetapi saya akan memberikan tips. Bahan calonnya kurang nomor 1. Lebih sama Ibu. Insya Allah ya. Bukan dia menerima, dia atau ditolak. Tidak, daftarkan saja. Ya sistem yang berbeda. Kamu rasa itu, mohon maaf, kok aku kecengan terlupe, kok kerajo yang di atas itu, apa Ibu dari dua tim yang paling dalam. Pak Kadis minta maaf, Pak Kadis butuh dukungan Bapak Ibu, Kerajo dari Allah demi keluarga kita juga. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kerja kerasnya, terima kasih dukungannya. Berserah diri kepada Allah, semoga keluarga Quraji berharap sehat-sehat saja dan seluruh keluarganya mendaftar pada portal ini. Mohon maaf dan saya kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk kita semua. Terima kasih Bapak Dinas Sosial dan perlu kami sampaikan. Alhamdulillah untuk portal digitalisasi Bansos saat ini sudah bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendaftar bagi yang akan menerima Bansos tahun 2027. Sistem ini hanya diperuntukkan bagi 43 kabupaten kota se-Indonesia. Di Sumatera Barat hanya Kota Padang. Nah, momentum ini maka kami mengimbau pada warga, sistem ini menjamin validasi ketepatan sasaran, menjamin sekali bahwasanya yang menerima itu adalah orang-orang yang betul-betul layak menerima Bansos. Tahun 2026 Kota Padang memiliki ketua keluarga 303.000 sebagai warga yang berada di 1 sampai dengan 10. Nah, itu menjadi sasaran 303.000. Nah, saat ini kita baru mencapai 25.900 KK pendaftar. Artinya masih jauh, masih banyak warga kita yang belum mendaftar. Terkhusus di Kecamatan Kuranji, saat ini memang dari segi target masih terus bergerak. Maka kami mengimbau kepada Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, Agen, dan seluruh masyarakat untuk sama-sama bahu-membahu menjamin warga kita untuk mendaftar, sehingga berapa yang dicapai nanti dari Kecamatan Kuranji akan terjamin validasinya, sehingga tidak ada lagi warga masyarakat yang mengeluhkan saya tidak dapat, saya tidak mendapatkan fasilitas. Sistem ini menjamin itu. Maka segeralah Bapak Ibu untuk mendaftar. Sewaktu ada pemberitahuan bahwa pendataan warga yang berhak Bansos didata lewat sistem digitalisasi, antusiasme warga kita memang luar biasa. Tapi kemudian ada cukup banyak warga yang sesungguhnya ikut mendaftar tetapi kemudian dinyatakan tidak layak oleh sistem. Nah, oleh karena itu tentu mereka perlu merubah data sehingga kemudian dinyatakan layak. Nah, di sistem itu ada namanya sanggahan. Nah, di sanggahan itu bisa dilengkapi data kekurangan dari ketidaklayakannya menurut aplikasi itu, dilengkapi sehingga kemudian terpenuhi persyaratan sehingga dianggap layak. Nah, terkait dengan perubahan desil, Pak Kadis tadi menyampaikan bahwa ini memang agak sulit karena merubahnya menjadi layak penerima Bansos butuh waktu yang cukup lama, dan itu sistem juga yang mengatur. Ini yang perlu kita sampaikan ke warga bahwa kemudian sistem ini bekerja dengan lintas sektoral instansi dan perlu koordinasi sehingga
membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi warga diharap bersabar untuk mengetahui status layak tidak layaknya sebagai penerima bansos. Begini Pak, saya Ketua RW 4 di Kelurahan Rembang. Dalam pelaksanaan bansos ini ada warga kita yang tidak mendapat bantuan. Pertama, warga kita yang tidak mendapat bantuan itu terlindas dengan syarat penerima bansos. Nah, kita tahu bahwa penerima bansos ini pertama rekening listriknya di bawah 900. Kedua, keluarga miskin atau keluarga yang tidak mampu. Yang ketiga itu keluarga lansia. Ya, keluarga lansia ini sesuai dengan aturan itu harus dapat menerima bansos. Nah, tapi terkendala dengan apakah itu rumah rekening listriknya, karena rekening listriknya berada di atas 900 atau 1.300 itu otomatis tidak dapat menerima bansos. Jadi jalan keluarnya bagi kami, bagi warga yang demikian itu harus ada penurunan daripada rekening listriknya kalau mau menerima bansos. Sejauh ini yang kami hadapi kendala di lapangan, bagi penerima bansos yang sudah dapat sekarang, dia takut nantinya bantuannya akan hilang. Apalagi kita sebagai agen, kita pun sangat cemas gitu. Seandainya kita yang memasukkan mereka, tahu-tahu bansosnya hilang karena tidak layak, dia pasti akan menyalahkan kita. Makanya kadang-kadang kami siasati dengan menyuruh dia masuk aja secara mandiri.